Halo teman-teman, sambut salam perjuangan dari saya. Pro Ecclesia et Patria. Perkenalkan, nama saya Dea Veronica, saya sebagai Ketua Presidium PMKRI Cabang Palembang periode 2020-2021. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai visi dan misi PMKRI dan sejarah secara singkat dari PMKRI Cabang Palembang. Langsung saja ya, simak dengan baik-baik. Oke, saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi PMKRI. Jadi teman-teman, visi dan misi PMKRI ini secara nasional. Visi PMKRI terwujudnya keadilan sosial, kemanusiaan, dan persaudaraan sejati. Misi PMKRI yaitu berjuang dengan terlibat dan berpihak pada kaum tertindas melalui kaderisasi intelektual, populis yang dijiwai nilai-nilai kekatolikan, untuk mewujudkan keadilan sosial, kemanusiaan, dan persaudaraan sejati. Jadi teman-teman, visi dan misi PMKRI ini secara umum, secara nasional ya teman-teman. Untuk khususnya ke cabang itu tidak ada. Jadi di sini visi misi ini secara nasional seperti itu. Dan di ujung ini merupakan logo PMKRI nasional, teman-teman. Oke, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari PMKRI Cabang Palembang. Sejarah PMKRI Cabang Palembang diawali dengan gagasan pendirian oleh beberapa orang mahasiswa Katolik dari PT Perguruan Tinggi Syakyarti pada tahun 1960, sehingga berdirilah PMKRI Cabang Palembang untuk pertama kalinya. PMKRI Cabang Palembang didirikan pada tanggal 5 September 1963. Dalam perkembangan dan kiprahnya, PMKRI Cabang Palembang pada waktu itu mengalami kemunduran aktivitas, sehingga pada MPA, PMKRI tahun 1974 mengambil keputusan membekukan DPC PMKRI Cabang Palembang dan menyatakan PMKRI Cabang Palembang nonaktif. Pertengahan tahun 1979, beberapa mahasiswa Katolik Unsri yang aktif dalam Mudika mengadakan diskusi tentang perlu tidaknya mahasiswa bergabung dalam kelompok mahasiswa Katolik yang terorganisir dalam sebuah wadah organisasi. Pertemuan ini diadakan di Pansos dan dihadiri oleh Monsinyur J. Hasoudan, SCY. Kemudian, pada tanggal 20 Januari 1980, melalui rekoleksi mahasiswa Katolik Sekodia Palembang yang dihadiri oleh Romo Abdi SCY dan aktivis gerakan kaum muda Katolik seperti Dr. Gigi Nyonya Prasanto, Dr. Sukodo, dan Karsiadi SH. Diperoleh kesepakatan untuk membentuk organisasi mahasiswa Katolik. Namun, sebagian mengharapkan diaktifkannya kembali PMKRI Cabang Palembang yang non-aktif dan pernah ada. Dan akhirnya diputuskan untuk mengaktifkan kembali PMKRI Cabang Palembang. Kebangkitan kembali PMKRI Cabang Palembang ini dimotori oleh mereka yang dikenal dengan kelompok 7, yaitu Justus Hardy, Edi Suhandar, Leonardus Lumban Batu, Yohanes Supriyo, Y.M. Suprantoko, dan Hasyolan Toruan. Dari kelompok 7 ini, beliau merupakan alumni dari PMKRI Cabang Palembang. Selanjutnya, pada MPA PMKRI tahun 1981, Sidang Pleno MPA menyatakan mencabut kembali SK pembekuan PMKRI Cabang Palembang pada tahun 1974 dan menyatakan pengaktifan kembali PMKRI Cabang Palembang. Sejak kebangkitan atau lahirnya kembali PMKRI Cabang Palembang, kiprah dan aktivitas organisasi berkembang dan tetap hidup hingga sekarang dengan tekad membina para mahasiswa Katolik dan berjuang memenuhi tujuan PMKRI secara nasional.
berikut nama-nama yang menjadi Ketua Presidium PMKRI. Nah, dari 35 nama ini yang saya sebutkan tadi ada di 7 dari nama yang mendirikan mengaktifkan kembali PMKRI cabang Palembang ya teman-teman. Jadi sejarah PMKRI cabang Palembang itu pada disnatalisnya yaitu pada 5 September. Jadi setiap 5 September kita merayakan disnatalis PMKRI cabang Palembang. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga dengan materi yang saya berikan dapat diingat kembali dari visi misi maupun sejarah dari PMKRI cabang Palembang. Terima kasih, saya ucapkan. Sambut salam perjuangan dari saya. Pro Ecclesia et Patria.